نحمده ونستعينه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini Jumat tanggal 29 Desember 2023 atau Jumat terakhir di tahun 2023 Masehi ini. Maka materi atau tema yang akan saya sampaikan di masjid yang mulia ini, Masjid At-Taqwa di School Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, yaitu merawat dan membangun bangsa dengan sikap amanah. Mudah-mudahan tema yang akan saya sampaikan dalam kesempatan waktu yang singkat ini ada hikmahnya buat kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia akan selamat dan bahagia hidupnya dunia dan akhirat apabila dia hidup selalu dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, baik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak terhadap sesama manusia. Itulah sebabnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Salah satu tujuan pentingnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sesuai dengan sabda Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian orang yang beriman tentu tidaklah sulit untuk memiliki akhlak yang mulia, bersikap amanah misalnya. Sebab iman dan amanah adalah sesuatu yang bersamaan. Iman dan amanah adalah sesuatu yang berbarengan. Dalam diri seorang mukmin ada iman. Outputnya adalah sikap amanah. Makanya orang mukmin yang selalu bersikap amanah sesungguhnya itu adalah sebuah keniscayaan. Hadirin, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Satu ketika dia berkata, "Ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap menyampaikan khutbahnya, beliau tidak pernah lupa berpesan kepada kami. La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak bersikap amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tidaklah sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji-janjinya. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa yang dimaksud dengan sikap amanah itu? Hadirin,
Amanah adalah sebuah kemampuan seseorang dalam melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepada dirinya, dan itu dilaksanakannya dengan baik dan benar. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Karena harus ditambah juga, dan dia yakin bahwa apa yang dilakukannya akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah nanti di alam akhirat. Jadi ada kesadaran yang mendalam dalam dirinya. Ketika dia menerima dan melaksanakan amanah, dia harus bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti di alam akhirat. Itulah amanah. Lawan kata amanah adalah khianah atau khianat. Barangkali saya tidak perlu jabarkan apa itu khianat, karena siapa saja di antara kita yang melihat perbuatan tercela itu akan merinding bulu roma kita. Sakit hati ini rasanya ketika melihat orang dengan seenaknya berbuat khianat. Terlebih lagi kalau kita yang dikhianatinya, terlebih lagi kalau kita yang jadi korbannya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki moral yang tinggi. Artinya, ketika dia menerima amanah, perhatiannya jangan hanya terfokus agar dia bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia saja, tapi juga dia harus fokus agar dia nanti bisa juga mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia di zaman sekarang, ketika dia menerima amanah dan melaksanakan amanah itu, perhatiannya hanya terfokus agar dia bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia saja, di hadapan polisi, di hadapan KPK, di hadapan hakim, di hadapan jaksa, tapi tanpa mau memikirkan apakah dia bisa atau tidak mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang beriman kepada Allah, ketika dia menerima amanah dan melaksanakan amanah itu, di samping dia selalu berupaya melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dia mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia di dunia ini, dia juga selalu berupaya melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya agar dia bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak di alam akhirat. Melihat sikap orang yang beriman, seharusnya dia selalu bersikap amanah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa di zaman sekarang ini banyak orang yang beriman tapi tidak amanah alias berkhianat? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah mengungkapkan data yang berlangsung sejak tahun 2004 sampai 2022. KPK telah menangani tindak pidana korupsi sebanyak 1.351 kasus dengan rincian per wilayah. Di pemerintah pusat 430, di Jawa 410, Sumatera 311, Kalimantan 69, Sulawesi 51, Papua 32, Kepulauan Nusa Tenggara 17, Maluku 15, Bali 8, Malaysia 7, Singapura 3. Malaysia Singapura maksudnya adalah orang Indonesia yang tugas di luar negeri, tapi ketika melakukan korupsi yang dirugikan adalah uang negara RI, Republik Indonesia. Misalnya mereka yang bertugas di bagian imigrasi. Kemudian KPK juga mengungkapkan data para pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi.
Yaitu gubernur ada 22, wali kota atau bupati ada 200, ada 154, anggota DPRD 310. Itulah data yang diungkapkan oleh KPK tentang orang-orang yang telah menerima amanah tapi dia tidak laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, atau disalahgunakan amanah itu alias telah berkhianat. Memang tidak semuanya muslim yang melakukan itu, tapi dari jumlah yang begitu banyak 1351 plus pejabat daerah lebih dari 400, maka dapat dipastikan yang muslim bukan puluhan lagi jumlahnya, tapi ratusan. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Lalu apakah dengan banyaknya orang-orang yang bermental hipokrit, dengan orang-orang yang bermental munafik, itu menunjukkan bahwa sulit bagi kita untuk mendapatkan orang-orang yang bersikap amanah di negeri ini? Jawabannya adalah bahwa dengan semakin banyaknya orang-orang yang bermental hipokrit, itu menunjukkan bahwa semakin terdesak kebutuhan kita akan adanya orang-orang yang bersikap amanah di negeri ini. Rasulullah bersabda, "Adil amanata ila man ittamana." Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepada kamu. Wala takun man khanat. Janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianati kamu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Idza duyi'atil amanata fantaziris sa'ah." Jika amanah disia-siakan, tunggulah saat kehancurannya. Seperti saya ungkapkan tadi dalam mukadimah, bahwa untuk merawat dan membangun bangsa di negeri ini, kita butuh orang-orang yang bersikap amanah. Mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang ringan sampai pekerjaan-pekerjaan yang berat, mencakup semuanya, mulai dari level yang rendah sampai level yang tinggi, mulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, camat, wali kota, gubernur, dan seterusnya ke atas. Kita butuh anak-anak bangsa yang bersikap amanah di negeri ini. Ada sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana pasukan Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu berhasil menaklukkan kota Madain, ibu kota Persia pada saat itu. Kemudian pasukannya itu berhasil memperoleh harta ghanimah, harta rampasan perang. Lalu diserahkan ghanimah itu ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menerimanya dan memeriksanya satu persatu. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menemukan sebuah cincin, yang pada cincin itu ada batu permata yang sangat langka pada saat itu dan sangat tinggi nilainya. Sehingga Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya orang-orang yang membawa cincin ini ke hadapanku adalah mereka adalah orang-orang yang amanah. Rupanya Umar bin Khattab berkata begitu didengar oleh sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai khalifah, sesungguhnya engkau adalah khalifah yang selalu menjaga kehormatan engkau, sehingga orang-orang yang di bawah engkau pun selalu berupaya menjaga kehormatan diri mereka. Kalau sekiranya engkau adalah seorang khalifah yang senantiasa cinta pada kemewahan, yang senantiasa silau terhadap gemerlapnya dunia, maka orang-orang yang di bawah engkau pun akan bersikap demikian pula." Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menutup khutbah yang singkat ini,
saya ingin mengajak jamaah untuk merenungkan makna yang terkandung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita jumpai hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, tidak diriwayatkan Imam Muslim. Kadang kita jumpai hadis yang diriwayatkan Imam Muslim saja dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya oleh ulama ahli ilmu hadis dikatakan hadis ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang para ulama sepakat akan kesahihannya atau sangat kuat keberjahannya. Nah, mari kita coba renungkan maknanya. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu hadisnya. Hadisnya berbunyi, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Muttafaqun alaih. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, siapa saja hamba Allah yang telah diberikan tanggung jawab untuk mengurus urusan orang lain, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi, kemudian dia wafat dalam keadaan mengkhianati orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepadanya, illa haramallahu alaihi jannah, niscaya Allah haramkan baginya syurga. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu hadis muttafaqun alaih. Akhirnya mari kita bermohon kepada Allah, moga-moga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga manakala kita menerima amanah dari orang lain, baik dalam urusan-urusan yang ringan maupun urusan-urusan yang berat, kiranya kita bisa laksanakan amanah itu dengan bertanggung jawab. Dan juga mari kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita, sahabat kita, keluarga kita, atau anak-anak bangsa di negeri ini yang sedang dan akan menerima amanah. Kiranya Allah senantiasa membimbing mereka ke jalan yang lurus, jalan yang diridainya, sehingga ketika mereka menerima dan melaksanakan amanah itu, perhatiannya tidak hanya terfokus agar bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia saja, tapi juga selalu terfokus agar bisa dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak di alam akhirat. Kalau sikap anak-anak bangsa di negeri ini demikian ketika menerima amanah, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang barakatuh, thayyibatun, negeri yang aman, tenang, tentram, bahagia, sejahtera, sentosa, dan senantiasa berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur